Bila dilakukan dengan benar dan konsisten, ternyata bersyukur atau gratitude dapat membantu kesembuhan dan mencegah kembalinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, kali ini saya akan sharing tentang review buku ya, yang menurut saya buku ini sangat bagus sekali dan sangat menggairahkan sekali, karena saya sudah 3-4 kali membaca buku ini tidak pernah bosen ya. Saya nggak tahu juga ini, karena buku ini betul-betul menyentuh di permasalahan-permasalahan yang saya dan teman-teman kemungkinan yang hadapi ya. Dan buku ini sangat bagus sekali, yaitu bukunya seperti apa. Ini dia bukunya, buku psikologi positif ya. Ya, buku ini ditulis oleh Bapak Iman Setiadi Arif ya. Beliau adalah seorang pengajar di beberapa universitas, yaitu beliau seorang pengajar di program S1 dan Magister Fakultas Maranatha di Bandung ya. Ya, pernah menjabat juga sebagai dekan di Fakultas Universitas Psikologi Ukrida Jakarta ya, tahun 2005 dan sampai 2010. Kalau teman-teman pernah kuliah di sana, pasti teman-teman tahu dan kenal ya. Beliau juga mengajar di Universitas Tarumanegara Untar Jakarta, serta penguji kasuistik di program Magister Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta ya. Bang Arif juga aktif menulis di Intisari dan Suara Pembaruan. Berpraktik di Bandung. Teman-teman yang mau berinteraksi dengan beliau bisa melalui Facebook beliau, yaitu facebook.com imansetiadi.arif, atau di Twitternya di imansetiadi8. Nah, buku ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia ya. Pertama kali dicetak oleh PT Gramedia Pustaka Utama ya. Kompas Gramedia Building Blok 1 lantai 5 ya. Nah, terus ini mulai dicetak pertama kali dicetak 2016 Mei ya. Nah, cetakan kedua Oktober 2016, cetakan ketiga Februari 2018, dan cetakan keempat November 2018. Nah, buku ini terdiri dari 12 bab ya teman-teman ya, sekitar 313 halaman. Nah, buku ini beberapa pengantar ya dari para pakar psikologi ya, seperti dari Monty P. Satyadharma, mantan psikolog dan mantan dekan Fakultas Psikologi Untar, serta mantan rektor Untar. Beliau mengatakan bahwa melalui buku ini pembaca dapat mencermati langkah-langkah pemberdayaan diri guna mengatasi kendala kehidupan sehari-hari, sehingga buku ini juga dapat digunakan dalam bentuk self-help book. Selanjutnya dari Dr. Julianto Simanjuntak, pendiri LK3 dan Pelik Indonesia, penulis dan terapi keluarga, konseling super. Buku ini juga mengajarkan bagaimana beradaptasi dengan situasi-situasi sulit dan tetap bisa bahagia. Sungguh luar biasa. Nah, dan selanjutnya dari Wika Diah Partasari MSI, psikolog, ketua PKP program kekhususan profesi, klinik magister profesi psikolog Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Beliau mengatakan buku psikologi positif tidak hanya digunakan bagi mahasiswa, dosen, ilmuwan psikolog, melainkan juga bermanfaat bagi banyak orang yang rindu untuk mengembangkan diri dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Wow, luar biasa ya. Nah, selanjutnya dari Dr. Anda Sianiwati Hidayah MSI, seorang psikolog, praktik konseling dan dosen senior di Fakultas Psikologi UK Maranatha, mengatakan bahwa ketika membaca buku ini akan terasa sebagai suatu sudut pandang yang baru, sekaligus juga sesuatu yang kita kenal dengan baik karena banyak bertumpu pada kearifan timur. Selamat bertualangan menjejaki dunia psikologi positif. Nah, itu komentar-komentar dari para pakar psikolog ya. Nah,
Lalu apa penemuan-penemuan dalam dunia bidang psikologi positif? Ternyata sebagian temuan dan aplikasi psikologi positif yang cukup mengesankan sejauh ini, yang pertama adalah psikologi positif menemukan bahwa IQ itu tidak statis ya, seperti yang dipahami selama ini. Jadi IQ itu bisa berkembang dan bisa dikembangkan. Peneliti ini dilakukan oleh Angeli Duckworth dari University of Pennsylvania dan Carol Dweck Stanford University. Selanjutnya, temuan yang kedua, IQ bukanlah penentu utama keberhasilan. Justru di bidang-bidang yang paling kompetitif, ternyata IQ tidak menunjukkan korelasi atau bahkan berkorelasi secara negatif dan dengan pencapaian. Orang-orang yang menunjukkan pencapaian yang luar biasa bukanlah orang yang dengan IQ yang luar biasa, melainkan dengan orang dengan karakter dan mindset yang luar biasa. Peneliti utama di bidang ini adalah Angeli Duckworth di University of Pennsylvania. Selanjutnya, temuan yang selanjutnya, psikologi positif menemukan bahwa bila dilakukan dengan benar dan konsisten, ternyata bersyukur atau gratitude dapat membantu kesembuhan dan mencegah kembalinya penyakit mental yang berat, yaitu seperti depresi. Nah, secara lebih baik daripada metode psikoterapi lain dan ataupun pengobatan medis yang menggunakan psikofarmakologi. Nah, peneliti utama di bidang ini adalah Robert Emmons, Hugh David, dan Michael Mitchell, University of Miami. Nah, selanjutnya temuan selanjutnya yaitu psikologi positif di bidang kesehatan ternyata terbukti dapat meningkatkan kesehatan fisik, membuat seseorang lebih tahan pada stres, dan memperpanjang telomeres, yaitu bagian dari kromosom kita yang memiliki korelasi kuat dengan panjang usia seseorang. Ya, peneliti utama di bidang ini adalah John Kabat-Zinn dari University of Maxwell Medical School. Nah, jadi banyak sekali ya teman-teman yang sangat menggairahkan ya. Nah, lalu apa yang saya suka dari buku psikologi positif ini sesuai dengan definisinya bahwa studi ilmiah tentang kekuatan dan kebajikan yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkembang. Jadi bidang ini didirikan atas dasar keyakinan bahwa orang ingin menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Nah, salah satu contoh di sini adalah ada nama konsep tentang eudaimonia dan flourishing. Apa itu eudaimonia? Ini adalah salah satu konsep Aristoteles ya, di mana dalam pandangan Aristoteles hidup yang baik bukanlah hidup yang bergelimang kesenangan dan kenikmatan, melainkan hidup yang ditandai oleh kesadaran dan direfleksikan sehingga berbuah makna dan kebijakan. Jadi pribadi yang bahagia menurut Aristoteles adalah pribadi yang bukan terhindar dari segala kesulitan ataupun penderitaan, serta menikmati bermacam-macam kesenangan yang tersedia di dunia ini, melainkan pribadi yang mengolah hidup dengan kontemplasi dan tindakan konkret, kerja keras sehingga menjadi bakti persembahan bagi orang lain dan masyarakat. Nah, itu salah satu konsep eudaimonia. Nah, sedangkan di sini ada namanya konsep virtus. Virtus ini adalah konsep mendayagunakan fungsi kemanusiaan. Salah satu contoh misalkan yang paling simpel, misalkan garam itu adalah berfungsi untuk mengasinkan makanan. Nah, jadi kalau garam masih asin, maka itu garam itu adalah garam yang virtus. Tetapi ketika garam sudah tidak menjadi asin, maka adalah garam yang bukan yang virtus. Nah, maksud saya bahwa manusia itu fungsinya apa? Nah, jika manusia sudah tidak berpunya fungsi, maka itu bukan lagi manusia. Dan selanjutnya ada lagi namanya konsep-konsep tentang kebahagiaan. Ternyata manusia, setiap makhluk, bahkan setiap makhluk hidup pun mencari sesuatu yang lebih baik. Apa yang dia cari adalah kebahagiaan. Jadi orang atau manusia sebenarnya bukan mencari sebuah kesuksesan, tetapi adalah mencari sebuah kebahagiaan. Coba mari kita berpikir sejenak tentang bagaimana misalkan kita sedang bekerja, sedang kuliah untuk
untuk mengambil sarjana kuliah, untuk membangun ini dan itu. Tentu tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Oke, banyak lagi konsep-konsep yang sangat menarik di sini ya, bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bersumber dari luar, tetapi adalah kebahagiaan itu bisa dikembangkan dan bisa dimunculkan oleh diri kita sendiri. Jadi bahagia itu tergantung cara kita berpikir. Nah, kalau kita sedang berpikir senang ataukah misalkan enjoy, relax, maka itu bahagia. Tetapi ketika kita berpikir hal-hal yang negatif, maka kita akan menjadi terlihat orang-orang yang susah. Nah, oke, itu saja penjelasan singkat dari buku ini, semoga bermanfaat. Dan oke, itu saja review dari buku ini, semoga bermanfaat ya, dan saya sangat merekomendasikan untuk membelinya. Jika channel ini sangat bermanfaat, jangan lupa like,